Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Al-Ghifari dengan NIM 0101242115. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas mata kuliah ilmu hadis tentang kasihilah makhluk yang ada di bumi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah ilmu hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, lanjut saja kita ke materi. Kasihilah makhluk yang ada di bumi. Berikut adalah biodata saya. Nama saya Muhammad Abizar Al-Ghifari dengan NIM 0101242115. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Hadis yang pertama yaitu An Umaru qala la yarhamu man la yarhamu wa la yaghfiru liman la yaghfiru wa la yataba ala man la yatubu, yang artinya dari Umar ia berkata, barang siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi, tidak akan diampuni orang yang tidak mengampuni orang lain, tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan, serta tidak akan dijaga orang yang tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan. Lanjut selanjutnya, maksud hadis tersebut. Dari Zaid bin Wahab ia berkata, aku pernah mendengar jarik dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Memaafkan kesalahan manusia merupakan salah satu akhlak mulia, teman-teman, yang perlu kita tanamkan pada diri umat muslim. Banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis tentang memaafkan kesalahan orang lain dan dapat menjadi pedoman bagi kita sebagai umat muslim. Sikap pemaaf yang harus dimiliki umat muslim secara tegas dijelaskan dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Selain dalil-dalil yang telah dijelaskan di atas, yang pertama, istilah memaafkan dalam bahasa Arab sendiri yang berarti adalah al-afu. Artinya secara bahasa adalah melewatkan, membebaskan, meninggalkan pemberian hukuman, menghapus dan meninggalkan kekasaran perilaku. Sementara itu, secara istilah, al-afu juga dapat bermakna menggugurkan atau tidak mengambil hak yang ada pada orang lain. Selanjutnya, memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu akhlak mulia yang perlu ditanamkan pada diri umat muslim. Banyak dalil Al-Quran maupun hadis tentang memaafkan kesalahan orang lain, teman-teman, yang dapat menjadi pedoman bagi kita sebagai umat muslim. Rasulullah SAW telah banyak mendorong umat muslim untuk bersikap pemaaf pada orang lain melalui contoh perbuatannya semasa hidup. Penjelasannya yaitu dampak buruk dari perbuatan maksiat yang kita lakukan sebagai manusia bukan hanya menimpa perilaku tersebut, akibat buruk itu bisa menimpa orang lain dan masyarakat di sekitar kita, bahkan manusia yang soleh sekalipun. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Ummi Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW yang telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila maksiat telah melanda umatku secara merata, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Saya bertanya, ya Rasulullah, tidakkah di antara mereka ada orang-orang yang baik? Rasulullah menjawab, ya. Saya bertanya, apa yang mereka lakukan? Rasulullah menjawab, azab itu menimpa kepada mereka sebagaimana yang menimpa manusia pada umumnya, tetapi pada akhirat nanti orang baik yang tidak akan ikut maksiat akan mendapatkan maghfirah dan ridho dari Allah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Demikian mengerikan ancaman Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melanggar aturan, melanggar larangan Allah dan dampak buruk yang diakibatkan oleh perbuatan maksiat itu. Maka perlu bagi kita sebagai manusia, teman-teman, untuk selalu bisa menghindar dari segala apapun yang telah Allah larang dengan berbagai macam usaha dan daya upaya yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar dapat menjauhkan diri dari berbuat maksiat dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis kedua sebagai berikut, yang artinya dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya ia berkata, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak menyembelih kambing, maka aku mengasihinya. Atau ia berkata, sesungguhnya aku benar-benar mengasihi kambing bila hendak menyembelihnya. Beliau bersabda, dan kambing sekalipun jika engkau mengasihinya, niscaya Allah akan mengasihimu 2 kali. Maksud hadis ini yaitu Rasulullah SAW mengajarkan adab-adab dalam penyembelihan hewan kurban sebagai bukti hadirnya dimensi kasih sayang. Yang pertama yaitu menggunakan pisau yang tajam. Saat menyembelih menutup mata hewan, menggiring hewan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alana manasikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 34 yang berarti, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syaratkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Bagi yang belum mengetahui esensi berkurban akan menganggap bahwa hari itu merupakan hari pembantaian massal pada hewan ternak. Padahal banyak dimensi di dalamnya yang bisa digali dari sekedar melihat fisik penyembelihannya. Ada dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi kesehatan, dan lainnya. Di antara dimensi yang tidak terlalu nampak ialah dimensi kasih sayang saat penyembelihan. Selanjutnya, yaitu hadis tentang berlaku kasih sayang kepada hewan, yang artinya dari Muawiyah bin Qurrah menyatakan, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi kambing jika aku menyembelihnya." Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau mengasihinya, maka Allah akan merahmatinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Menajamkan pisau di tempat yang tidak terlihat hewan kurban termasuk adalah bentuk kepedulian kita terhadap hewan kurban. Selanjutnya hadis yang ketiga sebagai berikut yang berarti dari Abu Utsman Maula Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah mendengar Nabi SAW, orang yang jujur lagi dipercaya, Abu Al-Qasim bersabda, rahmat kasih sayang itu tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka." Maksud hadis ini yaitu dari Umar, ia berkata, barang siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi, tidak akan diampuni orang yang tidak mengampuni orang lain, tidak akan dimaafkan orang yang tidak memaafkan, serta tidak akan dijaga orang yang tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan. Selanjutnya, orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesamanya dapat dikatakan bahwa dirinya termasuk orang yang celaka dan sengsara. Hadis keempat sebagai berikut yang berarti, Qais qala akhbarani Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamun nas la yarhamullah, yang artinya dari Qais ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi manusia maka Allah tidak akan mengasihinya. Maksud hadis adalah Zain bin Wahab berkata, ia pernah mendengar Jarir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mengasihi manusia maka Allah tidak akan mengasihinya. Tidak akan masuk surga kecuali ia orang yang penyayang. Arti sayang kepada dirinya sendiri adalah menyayangi agar terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan maksiat kepadanya. Taubat dari maksiat tersebut dapat mengajarkan kita dari segala perintah dan ikhlas dengan perbuatannya. Adapun arti sayang kepada orang lain adalah dengan tidak menyakiti sesama muslim. Apakah kita sudah mengasihi makhluk hidup? Pertanyaan tersebut terus berputar-putar di kepala kita tentunya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan bahas kuis. Jawablah dengan tepat ya, teman-teman. Kuis yang pertama yaitu contoh orang yang pemaaf adalah A. Abu Lahab, B. Abu Jahal, C. Abu Janda, dan D. Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jawaban yang mana yang paling benar teman-teman? Tentunya D teman-teman. Selanjutnya soal yang nomor 2. Untuk bisa jadi orang yang suka maafkan harus mempunyai sikap yang A. Pemarah, B. Ugal-ugalan, C. Rendah diri, dan D. Rendah hati. Yang mana kira-kira teman-teman yang paling benar? Ya, benar. Yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana adab yang baik dalam menyembelih hewan kurban? Yang A. Menggunakan pisau tumpul, C. Ditembak, B. Ditembak, C. Tidak membaca bismillah, D. Menggunakan pisau yang tajam. Sepertinya jawabannya yang A ini. Oh, salah teman-teman. Ternyata jawabannya yang B. Soal nomor 4, apa hikmah mengasihi makhluk hidup? Yang A. Berani berbuat dosa, yang B. Menjadi geng motor atau gemot, yang C. Melawan orang tua, yang D. Menjadi takut akan dosa. Tentunya jawabannya itu yang D. Menjadi takut akan dosa. Sebutkan sikap Rasul yang dapat dijadikan contoh. A. Fasik, khianat, berdusta, jujur, dan dapat dipercaya. Yang D. Jujur dan dapat dipercaya. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Tapi menjawab soal dengan benar tidak datang 2 kali. Agus Buntung 2024. Tank nabrak kayu, thank you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next time.